takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dapat pertanyaan, pengaduan tentang dosa riba. Karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran, maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah, sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir. Ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi? Ulama yang menghalalkan bunga bank. Syekh Ahmad Thayyib. Beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Kemudian siapa lagi? Ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, Ilmu Usul Fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama zohir kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat, dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi faktor yang utama adalah finansial, maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang. Fawaidul bunuk hiya riba al-haram. Dirasah fiqhiyah fi daw'il Qur'an wa sunnah wal waqi' ma'al munaqashati
mufassalah li fatawa Fadilatil Mufti an Syahadatil Istismar. Qardawi rahimahullah. Buku ini salah satu di antara referensi yang kami gunakan untuk menulis buku Ada Apa Dengan Riba dalam membahas kasus yang sifatnya temporer. Adalah fawaidul bunuk, bunga bank, hiyar ribal haram, itulah riba yang haram. Kajian fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta realita. Kemudian beliau menyebutkan ada banyak sekali qararat, keputusan-keputusan fatwa yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang beliau kutipkan di sini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Muktamar kedua. Yang ini terdiri dari anggotanya yang hadir pada waktu muktamar itu berasal dari 35 negara Islam. Lalu kata Yusuf Qardawi, "Fakana ijtima'uhu nihayatan limarhalatin tammat wa bidayatan limarhalatin jadidah." Sehingga kumpulan para ulama ini merupakan akhir dari perdebatan sebelumnya berkaitan dengan status bunga bank dan lahirnya marhalah baru, lahirnya generasi yang baru berkaitan dengan bagaimana cara memandang bunga bank. Dan itu terjadi di tahun 65. Lalu di sini disebutkan beberapa poin tentang status bunga bank itu adalah riba. Ma qarrarhul mu'tamar bil ijma'. Anggota muktamar dengan ijma' memutuskan bisya'nil mu'amalatil masrifiyah berkaitan dengan transaksi perbankan. Nomor 1. Al-fa'idatu ala anwa'il qurud kulluha riban muharram. Semua bunga dengan aneka macam anwa'ul qurud, produk utang yang diberikan oleh bank, semuanya adalah riba yang haram. La farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan bainama yusamma bil qardil istihlaki, tidak ada perbedaan antara utang konsumtif wa ma yusamma bil qardil intaji, atau utang produktif. Selagi akadnya adalah akad utang, maka hukumnya haram. Maka bunga dari akad ini adalah hukumnya haram. Li'anna nususal kitab wa sunnah fi majmu'iha qati'atun fi tahrimin naw'ain. Karena teks dari Al-Quran dan Sunnah dengan semua yang ada berkaitan dengan masalah riba menegaskan haramnya dua jenis utang itu ketika menghasilkan bunga, baik utang produktif maupun utang konsumtif. Sehingga para ulama pun tidak membedakan antara utang bank yang sifatnya konsumtif maupun utang yang sifatnya produktif. Lalu poin yang kedua, katsirur riba wa qaliluhu haram. Riba banyak maupun sedikit hukumnya haram. Kama yushiru ila dzalikal fahmis sahih, sebagaimana itu yang diisyaratkan menurut pemahaman yang sahih terhadap firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah makan riba secara berlipat. Alasan kemudian poin yang ketiga, al-iqradu birriba muharramun. Utang ribawi hukumnya haram. La tubihuhu hajatun wala darurah. Tidak bisa dinilai boleh karena alasan kebutuhan maupun karena alasan darurat. Wal iqtiradu birriba muharramun kadzalik. Memberi utang riba juga haram. La yartafi'u ismuhu illa idza da'at ilaihi darurah, dan dosanya tidak bisa hilang kecuali jika kondisi terjebak, kondisi darurat. Memberi utang riba hukumnya haram, baik butuh maupun darurat. Menerima utang riba hukumnya tetap haram, tapi orang yang tidak berdosa jika dia darurat. Ini di poin yang ketiga. Sehingga kita bisa berikan sedikit catatan ya. Semua bentuk utang tidak boleh ada kelebihan saat pembayaran yang
disepakati. Dan pernyataan ini adalah tadi apa? Keputusan Muktamar Al-Buhuth Al-Islami yang diselenggarakan oleh para ulama dari 35 negara di Mesir pada tahun 1965. Itu mewakili negara mana saja wallahu alam, yang jelas mungkin Indonesia nggak ikut. Dan keputusan itu kalau bisa disebut sebagai mewakili keputusan para ulama dunia, maka kita bisa katakan ini syibhul ijma'. Bisa kita sebut mirip dengan ijma'. Kemudian terkait masalah utang tidak dibedakan antara utang produktif, utang konsumtif maupun utang produktif. Selagi akadnya adalah akad utang, maka transaksi utang ini tidak boleh menghasilkan keuntungan, adanya kelebihan yang disepakati. Baik. Nah, kemudian juga ada beberapa hasil muktamar yang lain. Di antaranya, kalau yang tadi dari Majma' Buhuth Al-Islami, dan itu kumpulan ulama Mesir, namun juga mewadahi para ulama dari negara yang lain. Lalu ada keputusan muktamar yang lain. Muktamar kedua Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Pada tahun 1406 Hijriah bertepatan dengan 1985 Masehi. Kemudian juga keputusan Majma' Rabithah Alam Islami, lembaga fikih internasional di bawah Rabithah, yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1406 Hijriah juga. Berarti kurang lebih di tahun yang sama, 1985 Masehi. Kemudian keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait tahun 1983. Kemudian juga keputusan Majma' Islami di India pada tahun 1410 Hijriah. Dan masih banyak yang lain yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kehadiran keputusan-keputusan itu yang semuanya menunjukkan bahwa riba bank hukumnya atau bunga bank hukumnya adalah riba. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan dalam Ahkam Malil Haram halaman 168. Ini sebenarnya mengulang seperti yang tadi ya. Jadi di sini menegaskan bahwa ulama yang hadir pada tahun 1965 dalam muktamar yang ada di Kairo tadi, alladzi hadarahu aktsaru min 300 min kibari ulama'il fiqhi wal iqtisad fil alam al-islami. Dihadiri oleh lebih dari 300 kibar ulama, 300 ulama besar dalam bidang fikih dan ekonomi Islam fil alam islami dari berbagai negeri Islam. Ini yang terjadi pada tahun 1965. Mereka berkumpul di Kairo dalam rangka untuk membahas beberapa permasalahan kontemporer. Salah satunya adalah bunga bank itu riba atau bukan. Tayyib. Jadi saya tidak menyampaikan berdasarkan pemahaman pribadi, tapi kita hanya sampaikan keterangan para ulama, dan yang kami sampaikan ini bukan keterangan satu atau dua lembaga-lembaga fikih yang itu mewakili sejumlah anggotanya ratusan ulama. Tayyib.